Selamat datang di Niskala, tempat kita mengungkap kisah-kisah mistis yang sudah menjadi bagian dari urban legend di Indonesia. Di setiap daerah, selalu ada cerita tentang makhluk gaib yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Salah satunya adalah legenda yang berasal dari Jawa Tengah. Iblis Lantai 7. Sosok misterius yang disebut-sebut sebagai penjaga dimensi lain di sebuah gedung terbengkalai. Cerita ini bukan sekadar mitos. Ada saksi mata, ada korban, dan ada kejadian-kejadian yang hingga kini masih menjadi misteri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini, kita akan terus membahas kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekarang, kita langsung masuk ke kisah Iblis Lantai 7. Gedung yang tak pernah rampung. Di salah satu kota di Jawa Tengah, terdapat sebuah gedung yang sudah puluhan tahun berdiri, tapi tak pernah selesai dibangun. Gedung itu awalnya dirancang sebagai hotel mewah dengan 7 lantai. Namun proyeknya dihentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Penduduk setempat menganggap bangunan itu berhantu, karena sejak proyek dihentikan, banyak pekerja yang mengalami kejadian mengerikan. Menurut cerita yang berkembang, di lantai 7 terdapat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Kesaksian pekerja bangunan, pada tahun 1990-an, seorang pekerja bangunan bernama Hadi mengalami kejadian yang membuatnya memutuskan untuk berhenti bekerja di proyek tersebut. Saat itu, ia sedang bekerja di lantai 6, ketika tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di lantai 7. Padahal, semua pekerja lain sedang berada di bawah. Karena penasaran, ia menaiki tangga untuk melihat siapa yang ada di atas. Begitu sampai di lantai 7, ia melihat sosok tinggi besar berdiri di sudut ruangan. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang seperti ditutupi kabut hitam. Ketika Hadi mencoba mundur, makhluk itu melayang ke arahnya dengan kecepatan yang tak masuk akal. Seketika, ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, dan kepalanya seperti dipenuhi suara bisikan. Dengan sisa tenaga yang ada, Hadi berhasil berlari turun dan langsung meninggalkan gedung itu. Keesokan harinya, ia mengundurkan diri. Hadi bukan satu-satunya korban. Beberapa pekerja lainnya juga mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat bayangan bergerak sendiri. Ada yang mendengar tawa mengerikan dari lantai 7. Dan ada pula yang mengaku didorong oleh sesuatu yang tak terlihat hingga hampir jatuh dari gedung. Misteri ritual di lantai 7. Meskipun banyak yang percaya bahwa gedung itu berhantu, ada satu teori lain yang lebih menyeramkan. Penduduk setempat mengatakan bahwa sebelum proyek pembangunan dimulai, gedung itu adalah lokasi ritual pemujaan iblis. Beberapa saksi mengaku pernah melihat cahaya merah aneh menyala di lantai 7 pada malam-malam tertentu. Ada juga cerita tentang seorang dukun yang datang ke sana untuk mencari ilmu hitam. Namun, ia justru menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, orang-orang mulai percaya bahwa lantai 7 bukan sekadar bagian dari gedung, tapi gerbang menuju dunia lain. Kutukan lantai 7. Hingga kini, gedung tersebut masih berdiri, meskipun tidak ada yang berani mendekatinya setelah matahari terbenam. Beberapa aturan tak tertulis yang harus dipatuhi jika berada di dekat gedung ini. Jangan naik ke lantai 7, apapun yang terjadi. Banyak yang mencoba, dan hampir semua mengalami kejadian buruk. Jangan menyebut kata pulang di sekitar gedung. Konon, jika seseorang mengucapkan kata itu, ia akan mengalami gangguan setelah meninggalkan tempat tersebut. Jangan membawa benda dari dalam gedung. Beberapa orang yang pernah membawa batu atau benda kecil dari sana melaporkan bahwa mereka mengalami mimpi buruk dan dihantui selama berminggu-minggu. Itulah kisah tentang Iblis Lantai 7.
salah satu legenda mistis yang masih dipercaya hingga saat ini. Apakah gedung ini benar-benar dihuni oleh sosok iblis? Ataukah ini hanya fenomena yang tak bisa dijelaskan? Yang jelas, hingga kini tidak ada yang berani menyelesaikan pembangunan gedung tersebut. Kalau lo punya pengalaman mistis atau pernah mendengar cerita lain tentang tempat ini, komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini ke teman-teman lo supaya makin banyak yang tahu tentang legenda ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Niskala Reveal the Unknown.